Janganlah engkau merusak sedekahmu dengan cara menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan ini dengan kudrah dan iradahnya Allah kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah serta kepada umatnya yang tetap istiqamah memperjuangkan risalahnya. Kemudian tidak lupa pula, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takut. Bahkan di dalam Al-Quran senantiasa dikumandangkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takut, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Kalau kita ingin mati dalam keadaan Islam, marilah kita senantiasa melazimkan nilai-nilai keimanan, melazimkan nilai-nilai keislaman, melazimkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para alim ulama kita katakan, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mengingat dua perkara dan melupakan dua perkara. Ciri-ciri orang yang bertakwa mengingat dua perkara. Yang pertama, kita harus ingat kebaikan orang lain kepada kita.
Kita ingat kebaikan kedua orang tua, kebaikan guru, kebaikan sahabat-sahabat kita, terutama kebaikan kedua orang tua. Begitu banyak jasa-jasa kedua orang tua kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Yang dimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, yang pertama, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan yang kedua, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga kita harus ingat kebaikan guru-guru kita, para alim ulama kita yang telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan sahabat kita. Siapa saja yang pernah berbuat baik kepada kita, harus kita ingat. Besar ataupun kecil kebaikan tersebut, harus kita ingat. Kenapa kita harus mengingatnya? Agar kita dapat membalasnya. Kalaupun kita tidak dapat membalasnya, setidaknya kita senantiasa mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita mengharap agar Allah yang membalas kebaikannya kepada kita. Dan orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita adalah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berikan seluruh kebaikannya untuk kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul dengan membawa isi. Apa isi Nabi Muhammad? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan berkat kebaikan Nabi Muhammad, dengan berkat pengorbanan Nabi Muhammad, kita bisa kenal iman, kita bisa kenal Islam, dan kita bisa kenal takwa. Maka cara kita mengingat kebaikan Nabi Muhammad, kita harus senantiasa berselawat kepadanya, dan kita berupaya untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa, selain mengingat kebaikan orang lain kepada kita, kita juga harus ingat kesalahan-kesalahan kita. Kita ingat kesalahan kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah. Dan kita juga harus ingat kesalahan kita kepada sesama manusia, terutama kesalahan kita kepada Allah. Begitu banyak salah kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah. Mungkin kita sering lalai, kita lupa, kita meninggalkan sholat, berbuat maksiat. Bahkan di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum khata', setiap kalian itu pernah bersalah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera bertaubat ketika ia melakukan kesalahan, kata Rasulullah. Ini artinya apa? Kita manusia ini tidak pernah luput dari kesalahan, tidak pernah luput daripada dosa. Maka bagaimana cara kita supaya dosa kita bisa diampuni oleh Allah? Kita harus sering-sering mengingatnya. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Di kulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'ul dzunub al-istighfar. Dan obatnya dosa adalah istighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tidak pernah melakukan dosa, senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan 70 marrah, sampai 70 kali Rasulullah setiap hari beristighfar kepada Allah.
Coba kita bayangkan hadirin, Rasulullah saja yang tidak pernah melakukan kesalahan, senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Apalagi kita manusia yang penuh dengan dosa. Maka kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Selain kita mengingat kesalahan kita kepada Allah, kita juga harus ingat kesalahan kita kepada sesama manusia. Mungkin di saat kita pernah menyakiti orang lain, atau kedua tangan kita pernah menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Ini perlu kita ingat. Kemudian kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti atau kita zalimi. Karena kalau kita ingin taubat kita diterima oleh Allah, amalan-amalan kita diterima oleh Allah, kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain mengingat dua perkara, kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa adalah melupakan dua perkara. Melupakan dua perkara yang pertama adalah kita harus melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, amal ibadah yang telah kita lakukan. Enggak mesti kita ceritakan ibadah yang pernah kita lakukan, kebaikan yang pernah kita lakukan, sedekah yang pernah kita berikan. Enggak mesti kita ungkit-ungkit, enggak mesti kita pamer-pamerkan. Bahkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah engkau merusak sedekahmu dengan cara menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sama seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu riwayat dijelaskan, kelak nanti pada hari kiamat ada 3 golongan, yang dimana 3 golongan ini Allah tidak mau pandang wajah mereka dan Allah tidak mau ajak mereka berbicara. Siapakah mereka? Yang pertama al-musbil, seorang laki-laki yang mengulurkan pakaiannya melewati mata kaki karena sombong. Yang kedua, orang yang bersedekah kemudian mengungkit-ungkit sedekah pemberiannya. Kemudian yang ketiga, seorang pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Inilah 3 golongan, yang dimana 3 golongan ini kelak nanti pada hari kiamat Allah tidak mau pandang wajah mereka dan Allah tidak mau ajak mereka berbicara. Salah satunya adalah orang yang bersedekah yang sering mengungkit sedekah pemberiannya, atau mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan, sedekah yang dia berikan kepada orang lain. Maka akhirnya dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin termasuk orang-orang yang bertakwa, kita harus lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Ya, namanya kita manusia, pasti ada saja orang yang pernah menyakiti kita. Apakah ada orang yang pernah menyakiti kita dengan lisannya atau dengan kedua tangannya? Ini harus kita lupakan hadirin. Kita seolah-olah kita tidak ada yang menyakiti diri kita. Walaupun ada orang yang menyakiti kita, harus kita lupakan. Kenapa harus kita lupakan? Agar hati kita ini bersih. Hati kita bersih dari sifat dendam. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti, ketika dizalimi, apa yang terjadi? Beliau tidak pernah balas dendam kepada orang yang menyakitinya. Bahkan ia melupakan keburukan-keburukan orang terhadapnya. Sebagaimana dulu Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah. Bagaimana dulu perjuangan Rasulullah ketika mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah.
namun ajakan Rasulullah ditolak oleh bangsa Quraisy. Sebagian mereka menolak dakwah Rasulullah, bahkan mereka menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, bahkan mereka meludahi wajah Rasulullah, melempari Rasulullah dengan kotoran, sampai-sampai ada yang melempar Rasulullah dengan batu. Sebagaimana dulu Rasulullah berdakwah di kota Taif. Sesampainya di kota Taif, Rasulullah mengajak para pembesar-pembesar Taif untuk beriman kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Dakwah Nabi ditolak, bahkan Nabi dihina, kemudian Nabi diusir. Akan tetapi Nabi tidak pernah berputus asa. Kemudian Nabi Muhammad mengajak para penduduk Taif untuk beriman kepada Allah. Namun ketika Rasulullah mengajak mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah, apa yang terjadi? Bangsa Taif, penduduk Taif, mereka menolak dakwah Rasulullah. Bahkan mereka melempari Rasulullah dengan batu. Mereka suruh anak-anak mereka, para pemuda-pemuda mereka lempari Rasulullah dengan batu sampai keluar dari kota Taif. Coba kita bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu zalimnya pada saat itu mereka melempari Rasulullah dengan batu, sampai-sampai kata ulama kita, darah bercucuran sampai ke kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah telah jauh dari kota Taif, kemudian Rasulullah duduk di bawah pohon, kemudian mengadu kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, bahkan Allah mengutus malaikat penjaga gunung, bahkan malaikat penjaga gunung memberikan tawaran kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau sekiranya bangsa Taif ini aku hancurkan, yang dimana kedua gunung yang ada di kota Taif ini aku hampaskan, niscaya bangsa Taif hancur binasa. Akan tetapi Rasulullah menolak tawaran dari malaikat penjaga gunung. Bahkan Rasulullah mendoakan kebaikan kepada bangsa Taif. Ya Allah, kalau sekiranya hari ini mereka menolak dakwahku, mereka tidak beriman kepadamu, namun aku mohon ya Allah, dari sulbi-sulbi mereka, dari keturunan-keturunan mereka dapat beriman kepadamu ya Allah, dapat beribadah kepadamu ya Allah. Inilah mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disakiti, tidak pernah balas dendam kepada orang yang menyakitinya, bahkan ia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Makanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq pernah berkata, di antara akhlak Rasulullah, wajhuhun basitun, selalu tersenyum kepada siapa saja, meskipun kepada musuhnya. Yang kedua, Rasul itu lisanun afifun, selalu berkata santun meskipun berhadapan dengan lawannya. Dan yang ketiga, Rasul itu qalbun rahimun, memiliki hati penyayang meskipun kepada orang yang menyakitinya. Dan yang keempat, Rasul itu yadun muqtiyatun, tangannya suka memberi meskipun kepada orang yang telah menzalimi. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan daripada khutbah singkat kita ini adalah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, setidaknya kita mengingat dua perkara dan melupakan dua perkara. Mengingat dua perkara yang pertama adalah kita harus ingat kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita. Kemudian yang kedua, mengingat kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan kita kepada Allah maupun kesalahan kita kepada sesama manusia. Selain kita mengingat dua perkara, kita juga harus melupakan dua perkara. Melupakan dua perkara yang pertama adalah kita harus lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, sedekah yang pernah kita berikan. Enggak mesti kita ungkit-ungkit, enggak mesti kita bicarakan. Kenapa harus kita lupakan? Agar keutamaannya tidak hilang, pahalanya tidak hilang, fadilahnya tidak hilang. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir, melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Kenapa kita harus lupakan kesalahan orang lain kepada kita? Agar hati kita bersih dari sifat dendam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم